Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar menghitung akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah adik-adik, untuk menghitung akar pangkat 2 ini penting banget ya adik-adik menghafal tabel bilangan pangkat 2 beserta hasilnya. Nah adik-adik contohnya di sini ada akar 64 atau akar pangkat 2 dari 64. Ya, nah di sini akar 64 merupakan akar dari 8 ya adik-adik ya. Seperti yang adik-adik lihat, di sini 64 berasal dari 8 pangkat 2. Maka akar kuadrat dari 64 adalah 8. Nah, lalu bagaimana dengan angka-angka yang lebih dari 100? Contohnya 196 sampai dengan 8.836. Nah, kita akan bersama-sama menghitung akar dari soal-soal berikut ini ya. Kita mulai dari contoh soal nomor 1, yaitu akar dari 196. Nah, perlu adik-adik perhatikan hasil dari akar kuadrat 100 sampai 10.000 pasti jawabannya ada 2 digit ya adik-adik ya. Nah, yang pertama di sini kita siapkan tabel bilangan pangkat 2 adik-adik untuk memudahkan kita menghitung. Selanjutnya kita akan pisahkan dua angka dari kanan. Sekarang sudah menjadi dua bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanan yaitu 96. Selanjutnya kita akan cari jawaban dari digit pertama. Ya, kita akan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan 1 atau bilangan yang paling kiri ya adik-adik ya. Nah, di sini kita akan mencari ya bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Kita lihat pada tabel di sini, bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Nah, jadi kita letakkan di sini angka 1. Lalu kita akan mencari digit yang kedua. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah dengan mengurangkan hasil dari 1 kuadrat tadi dengan angka yang ada di bagian kiri adik-adik. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 ya, kita tinggal kurangkan saja 1 dikurangi 1 hasilnya yaitu 0. Setelah itu kita akan bandingkan hasil pengurangan dengan digit yang pertama tadi atau angka yang pertama. Di sini posisi hasil pengurangan yaitu 0 adalah lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini angka satuan yang paling kanan adalah 6. Ya, sekarang kita harus mencari bilangan atau hasil bilangan kuadrat yang angka belakangnya 6. Nah, di sini ada 4 dan juga 6 ya adik-adik ya. Di sini 4 kuadrat menghasilkan 16 yang dimana angka belakangnya merupakan angka 6. Lalu ada 6 kuadrat juga di sini menghasilkan 36 yang dimana angka belakangnya itu 6. Ya adik-adik. Oke, karena tadi hasil pengurangan lebih kecil, maka kita akan pilih angka yang lebih kecil, yaitu 4. Kita letakkan 4 di sini. Nah, jadi jawaban dari nomor 1 ini adalah 14. Akar kuadrat atau akar dari 196 adalah 14. Bagaimana adik-adik, mudah sekali kan? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 adalah akar 225. Seperti biasa, kita siapkan di sini tabel, ya, tabel pangkat 2 untuk memudahkan kita menghitung, lalu kita akan pisahkan dua angka dari kanan. Sekarang sudah menjadi dua bagian kiri yaitu 2 dan bagian kanan yaitu 25. Nah, adik-adik, sekarang kita akan cari digit yang pertama nih. Kalau kita ingin mencari digit yang pertama, maka kita akan fokus pada angka yang ada di bagian kiri, yaitu 2. Kita akan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya 2 atau mendekati 2. Jadi kita perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, di sini bilangan kuadrat yang hasilnya 2 atau mendekati 2 adalah 1 pangkat 2 yang menghasilkan 1. Loh Kak, mungkin ada yang bertanya adik-adik ya, kok nggak pilih 2 pangkat 2? Jadi 2 pangkat 2 di sini menghasilkan 4. Nah, 4 ini adalah hasil yang lebih besar daripada 2 ya. Jadi tidak bisa kita gunakan. Maka kita pilih angka yang mendekati 2 dan tidak lebih dari 2. Di sini bilangan kuadrat yang memiliki hasil tidak lebih dari 2 adalah 1 ya. Jadi kita letakkan 1 di sini. Selanjutnya, adik-adik, seperti yang tadi ya, kita akan cari angka yang kedua atau digit yang kedua. Perlu adik-adik perhatikan poin penting di sini ya untuk soal ini. Kalau pada soal akar kuadrat, jika soalnya berakhiran 5, maka hasil digit keduanya 5. Jika soalnya berakhiran 0, maka hasil digit keduanya juga 0. Nah, di sini kebetulan kita mendapati bilangan atau akar kuadrat yang memiliki akhiran 5 ya. Jadi sudah pasti di sini hasil akhirnya juga 5 adik-adik. Ya.
Jadi ini penting sekali adik-adik perhatikan, mudah, jadi kita tidak perlu melakukan pengurangan dan perbandingan seperti sebelumnya. Jadi sudah kita temukan jawabannya, di sini akar dari 225 adalah 15. Mudah sekali kan adik-adik? Kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu 1521. Kita akan mencari akar dari 1521. Kita akan pisahkan dua angka dari kanan. Sekarang sudah menjadi dua bagian, ada bagian kiri 15 dan bagian kanan 21. Lalu kita selanjutnya akan mencari jawaban dari digit yang pertama, ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti sebelumnya, kita akan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 15 atau angka yang ada di bagian kiri. Ya, di sini kita lihat pada tabel nih. Kira-kira ada nggak sih hasilnya 15? Tidak ada ya, tapi ada loh yang mendekati 15 dan tidak lebih dari 15. Iya, betul. 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 2 menghasilkan 9, ya, yang dimana 9 ini tidak lebih dari 15 dan mendekati 15. Kita tidak bisa memilih 4 pangkat 2 karena di sini hasilnya 16 dan 16-nya lebih dari 15, maka tidak bisa. Oke, jadi 9 di sini adalah miliknya 3 pangkat 2, maka kita letakkan 3 di sini ya adik-adik. Langkah berikutnya kita akan cari digit yang kedua. Ya, untuk mencari digit yang kedua, maka adik-adik perlu ya mengurangkan hasil dari 3 pangkat 2 tadi dengan bilangan yang paling kiri ya. Jadi tadi 3 pangkat 2 itu menghasilkan 9 ya, kita letakkan di sini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu kita kurangkan 15, kita kurangi 9, hasilnya yaitu 6. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih hasil pengurangan dengan digit yang pertama. Di sini posisi dari hasil pengurangan adalah lebih kecil atau lebih besar adik-adik? Ya, benar, lebih besar. Jadi sekarang kita lanjut ya, kita ke angka yang paling kanan atau satuan. Di sini satuannya 1 adik-adik. Nah, sekarang kita akan cari bilangan kuadrat ya yang menghasilkan angka belakang 1. Nah, di sini bilangan kuadrat yang menghasilkan angka bilangan 1 ada 1 ya, di sini 1 kuadrat menghasilkan 1 dan 9 ya, 9 kuadrat juga menghasilkan bilangan yang hasil akhirnya ada satunya. Oke, nah adik-adik karena tadi hasil pengurangannya lebih besar posisinya, maka kita akan pilih angka yang lebih besar. Nah, di antara 1 dan 9, angka yang lebih besar adalah 9. Maka untuk mengisi digit yang kedua, kita isi dengan 9. Oke, sudah kita temukan nih jawabannya. Akar dari 1521 adalah 39. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu akar dari 4489. Kita bagi lagi di sini dua angka yang paling kanan. Ya, di sini sudah terpisah. Bagian kiri ada 44 dan bagian kanan ada 89. Kita akan cari digit yang pertama adik-adik seperti cara-cara sebelumnya nih. Kita akan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati atau hasilnya itu sesuai dengan bilangan yang ada pada bagian kiri. Nah, kita lihat di sini ada nggak sih yang hasilnya 44? Nggak ada ya, maka kita akan cari yang hasilnya mendekati 44. Yang mana ya kira-kira? Iya, benar, 36. Di sini 36 adalah milik dari 6 pangkat 2 adik-adik. Maka kita letakkan di sini 6. Oke, kenapa sih nggak pilih 7 pangkat 2 seperti tadi adik-adik ya? 7 pangkat 2 ini menghasilkan 49 dan 49 ini lebih besar daripada 44, maka tidak boleh. Nah, selanjutnya kita akan cari jawaban dari digit yang kedua. Caranya adalah dengan mengukurangkan hasil dari 6 pangkat 2 tadi. Maaf, iya betul, 6 pangkat 2 ya, yang menghasilkan 36 di sini. Kita kurangi 44 dikurangi 36, hasilnya yaitu 8. Nah, selanjutnya kita tinggal bandingkan ya adik-adik. 8 di sini posisinya lebih kecil atau lebih besar? Iya, betul, lebih besar. Sekarang kita fokus lagi ke angka yang paling belakang atau satuannya. Di sini satuannya 9. Kita tinggal cari di sini hasil bilangan kuadrat yang menghasilkan angka 9 atau bagian akhirnya ada 9-nya. Yang mana ya kira-kira? Ya, betul, di sini bilangan kuadrat yang menghasilkan angka 9 atau angka bagian akhir 9, di sini ada 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Ya, di sini 3 pangkat 2 menghasilkan 9 dan 7 pangkat 2 menghasilkan 49. Jadi di bagian akhir angkanya ini ada 9. Nah, adik-adik, di sini jadi kita akan pilih di antara 3 dan 7. Selanjutnya, adik-adik, karena posisi pengurangan tadi di sini lebih besar, maka kita akan pilih angka yang lebih besar juga, yaitu 7.
Jadi untuk mengisi digit yang kedua ada kita isi dengan 7 ya adik-adik. Jadi jawaban dari akar 4489 adalah 67. Kita lanjut ke soal yang terakhir di sini, akar dari 8836. Nah, adik-adik kita bagi lagi ya di sini ya. Ada angka yang paling kanan ya, di sini 36 dan paling kiri di sini 88. Nah, kita akan fokus mencari digit yang pertama, maka kita akan cari dulu nih angka yang mendekati 88 atau hasilnya 88. Nah, di sini yang menghasilkan 88 tidak ada ya adik-adik, tetapi ada loh yang mendekati 88. Yang mana kira-kira? Iya, betul. 9 pangkat 2 di sini menghasilkan 81, yang dimana 81 ini mendekati 88 dan tidak lebih dari 88. Maka di sini 81 adalah milik dari 9 pangkat 2. Kita letakkan 9-nya di sini. Oke, selanjutnya kita cari digit yang kedua. Cara mencari digit yang kedua adalah dengan mengurangkan hasil dari 9 pangkat 2 tadi. 9 pangkat 2 kita letakkan di sini, ya. 9 pangkat 2 menghasilkan 81. Tinggal kita kurangkan 88 dikurangi 81 sama dengan 7. Oke, sekarang 7 ya, hasil pengurangan ini kita bandingkan dengan digit yang pertama. Posisi 7 di sini lebih kecil atau lebih besar adik-adik? Iya, benar, lebih kecil. Ya, adik-adik, selanjutnya untuk mencari digit yang kedua ini kita fokus pada bilangan akhirnya atau satuannya di sini 6. Ya, kita akan mencari bilangan pangkat 2 yang menghasilkan angka akhir 6. Ya, adik-adik, di sini ada 2, ya, 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Nah, di sini 4 pangkat 2 menghasilkan 16, yang dimana bilangan akhirnya atau angka akhirnya 6. Dan 6 pangkat 2 juga menghasilkan 36, di sini bilangan akhirnya atau angka akhirnya 6. Nah, adik-adik, karena tadi hasil pengurangannya lebih kecil, maka kita akan pilih angka yang lebih kecil nih di antara 4 dan 6. Yang mana kira-kira? Iya, betul, 4 ya, maka 4-nya kita letakkan di sini. Nah, jawabannya sudah kita temukan nih, akar dari 8836 adalah 94. Bagaimana adik-adik, mudah sekali kan? Sekarang kita tinggal evaluasi nih. Kakak pengen tahu apakah adik-adik paham atau tidak dengan penjelasan kakak. Adik-adik bisa menjawab 3 pertanyaan ini dan mengisi jawabannya pada kolom komentar. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.